Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revani Firdianti dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara, dengan nomor NPM 41835322240007. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan 9 nilai moderasi dalam beragama. Masyarakat madani, yaitu masyarakat beradab yang membangun kehidupan sosial yang sopan, ditegakkan di atas dasar hak, kewajiban, dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan dan hukum. Ini tipologi masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada awal pertumbuhan Islam. Moderasi beragama merupakan jembatan strategis untuk mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi civil society. 9 nilai dasar moderasi beragama yang diusung oleh Ditjen Bimas Islam yaitu Rahamutiyah, Insaniyah, Adliyah, Mubadalah, Maslahah, Mu'abadawathaniyah, Dusturiyah, Tasamuhiyah, dan Urfiyah. Yang pertama, Rahamutiyah, artinya rahmatullah atau kasih sayang Allah yang dijadikan pencapaian dan tujuan hidup manusia. Sebab tanpa rahmat Allah segala yang kita lakukan tidak ada artinya. Yang kedua, Insaniyah, artinya kemanusiaan. Nilai ini juga melandasi moderasi beragama. Niscaya kesadaran bahwa keberadaan diri kita sebagai manusia tidak akan ada artinya tanpa kehadiran manusia lainnya. Islam adalah agama kemanusiaan, maka merusak dan menghilangkan nyawa manusia termasuk dosa besar karena sama saja seperti membunuh seluruh manusia. Selanjutnya, Adliyah, artinya adil. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya atau dicita-citakannya. Tanpa sikap adil, setiap orang akan merebut dan mengklaim apapun yang mereka inginkan tanpa memedulikan hak orang lain. Keadilan akan memadu manusia untuk melihat dirinya menghargai keberadaan orang lain, sehingga upaya yang dilakukan untuk memenuhi keinginan tidak merugikan orang lain. Prinsip keadilan ini mutlak dibutuhkan dalam moderasi beragama. Selanjutnya, Mubadalah, nilai moderasi beragama. Mubadalah atau kesalingan. Mubadalah sebagai sebuah terminologi mengandung arti relasi antara dua pihak berbasis kesetaraan, kesalingan, dan kerjasama. Kesalingan ini bisa dalam kerjasama, pertemanan, keluarga, sosial, atau relasi buruh dan majikan, atau dalam politik antara rakyat dan penguasa. Selanjutnya, maslahah. Kata maslahah dalam bahasa Arab telah diserap ke Indonesia menjadi maslahat atau kemaslahatan, yang artinya mendatangkan kebaikan, faedah, atau guna. Nilai maslahah secara harfiah berarti kebaikan atau manfaat, menjadi landasan bagi penguatan moderasi beragama. Tatanan masyarakat yang moderat, damai, dan sejahtera hanya bisa terwujud jika setiap anggotanya saling mengakui, saling menerima, dan saling menghargai, serta memberi kebaikan atau saling memberi manfaat. Rasulullah sendiri menegaskan bahwa kualitas seseorang itu sangat ditentukan oleh seberapa besar manfaat dan kemaslahatan yang ia berikan kepada orang lain. Tanpa kebaikan dan manfaat, keberadaan seseorang dianggap tidak bernilai apa-apa. Selanjutnya, Mu'ahabah Wathaniyah, yang artinya ikatan kebangsaan, menjadi bagian penting moderasi beragama. Ikatan ini tidak boleh longgar, renggang, apalagi putus. Ikatan kebangsaan harus tetap dijaga dan dipertahankan. Salah satu cara mempertahankannya yaitu dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal ini sebagaimana sudah dicontohkan oleh para pendiri bangsa, mereka yang tidak mengedepankan ego, kesukaan, budaya, dan agama. Maka itu seluruh warga negara diposisikan setara. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apapun itu sukunya, budaya, dan agamanya. Selanjutnya ada Dusturiyah. Dusturiyah artinya menaati aturan. Peraturan ini bersifat mengikat semua pihak, setuju atau tidak. Peraturan yang dibuat ketika sudah disepakati dan dibuat
sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada suatu negara, wajib bagi siapapun termasuk umat Islam untuk mematuhinya. Orang yang beragama secara moderat tidak hanya mematuhi aturan yang ada di dalam Islam, tetapi juga mematuhi aturan yang berlaku di negara tempat tinggal mereka. Yang ke-8 ada tasamuhiyah. Tasamuhiyah itu toleransi, yaitu sikap menghargai pendirian orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Pendirian itu bisa dalam berbentuk pendapat, kepercayaan, kebiasaan, perilaku, dan lain-lain. Perbedaan pendapat seringkali dikatakan sebagai rahmat atau memberi kemudahan kepada manusia untuk mengamalkan pendapat sesuai dengan kondisi masing-masing. Perbedaan itu tidak perlu dipusingkan, apalagi dipertentangkan. Itulah pendapat yang benar menurut kita, seraya tidak menghakimi dan menyalahkan pendapat orang lain. Yang terakhir, urfiyah. Urfiyah dalam istilah fiqh Islam menunjukkan pada kebiasaan atau adat yang berlaku dalam suatu masyarakat ataupun komunitas yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Urf berarti kebiasaan, tradisi, atau praktek yang diterima secara luas dalam suatu masyarakat. Secara hukum Islam, kebiasaan ini biasanya diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama, seperti Al-Quran dan hadis. Konsep urfiyah yang penting karena memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan zaman yang berbeda-beda. Dengan kata lain, urf memungkinkan untuk mempertimbangkan adat dan kebiasaan setempat, asalkan tidak melanggar aturan agama.